Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Erni Komarasari. Kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Tapi alangkah baiknya kalau kita sholawat dulu bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kita akan belajar tentang zaman praaksara di Indonesia. Oke, apa aja sih yang akan kita pelajari pada zaman praaksara di Indonesia ini? Kita akan mempelajari tentang tahapan perkembangan zaman pada masa praaksara, kemudian tipologi hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia, terus corak kehidupan masyarakat praaksara, dan asal-usul serta persebaran nenek moyang di Indonesia. Kemudian ada rangkuman dan latihan. Oke, kita sekarang akan membahas tentang tahapan perkembangan zaman pada masa praaksara terlebih dahulu ya. Oke, apa sih zaman praaksara itu apa? Nah, zaman praaksara adalah zaman di saat kita belum mengenal tulisan ya. Zaman praaksara itu disebut zaman nirleka, yang artinya nir tidak ada, leka tulisan, jadi tidak ada tulisan atau tidak ada aksara. Nah, zaman prasejarah ini atau zaman praaksara ini dibagi menjadi empat zaman, yaitu yang pertama adalah zaman arkaikum atau azoikum ya, zaman tertua. Zaman ini berumur lebih dari atau kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini bumi itu masih berupa gumpalan panas yang berputar pada porosnya. Jadi pada masa itu tidak ada kehidupan, dia hanya gumpalan api atau gumpalan benda yang panas, yang padat, dan belum ada kehidupan ya. Bumi masih dalam proses pembentukan. Kemudian beralih pada masa kedua, yaitu Paleozoikum. Paleozoikum adalah zaman kehidupan tua. Ya, zaman ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini sudah ada tanda-tanda kehidupan, sudah ada mikroorganisme, binatang kecil ya. Kemudian ada juga reptil ya, atau binatang bertulang belakang ya. Maksudnya binatang amfibi, bukan reptil ya. Binatang amfibi sudah ada. Keadaan hidupnya masih sangat sulit ya untuk meningkat karena curah hujan yang sangat besar, yang sangat banyak, yang sangat tinggi ya. Jadi pada saat itu sehari-harinya tuh hujan terus ya. Nah, mengapa kita bisa menyebutkan bahwa pada saat itu hanya ikan ya, hanya makhluk kecil ya yang hidup pada saat itu? Karena ditemukan fosil ya. Karena fosil ini berbicara ya. Dari fosil ini diteliti dan ternyata dia berasal dari zaman Paleozoikum, seperti itu. Nah, zaman selanjutnya adalah ya. Jadi pada saat itu ya, arkaikum itu pada Paleozoikum itu selain curah hujan yang sangat banyak, terdapat fosil yang ditemukan di batu karang ya. Itu zaman Paleozoikum. Nah, kemudian kita akan mempelajari yang ketiganya adalah Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan. Nah, pada zaman ini dinamakan juga zaman sekunder atau zaman kedua. Berlangsung kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman Mesozoikum atau sekunder atau zaman kedua ini, zaman ini berumur kira-kira 120 juta tahun yang lalu. Pada saat ini kehidupan sudah mulai berkembang, sudah ada ditemukan binatang-binatang ya, ada dinosaurus dan reptil ya, binatang raksasa. Dinosaurus ada ditemukannya seperti buaya ya, reptil ya, binatangnya, hewannya itu adalah buaya. Sudah banyak pohon yang besar ya, pohon-pohon besar. Terus curah hujan juga sudah semakin sedikit ya, tidak sebanyak waktu zaman Paleozoikum. Jadi di zaman Mesozoikum hujan sudah mulai kurang ya. Jadi sudah mulai banyak binatang. Nah, pada zaman ini
Ditemukannya fosil dinosaurus di berbagai tempat. Kemudian zaman Neozoikum. Ya, ini buayanya. Nah, zaman Neozoikum atau Kainozoikum, yaitu zaman kehidupan baru. Zaman ini berlangsung kurang lebih sekitar 60 juta tahun yang lalu. Wow, ya. Nah, pada zaman Neozoikum ini terbagi dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter, ya. Oke. Jadi Neozoikum itu dibedakan pada zaman ini, ya. Pada zaman tersier, ya, pada zaman ketiga ini dibagi menjadi beberapa masa, yaitu ada Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pilosen. Nah, kemudian zaman tersier, ya, atau zaman keempat, zaman ketiga itu terbagi menjadi beberapa masa, ya. Pada zaman kuarter, pada zaman tersier, ya, atau zaman ketiga. Nah, pada zaman tersier ini, ya, pada zaman ini muncul binatang menyusui, ya. Semakin banyak binatang menyusui yang berkembang sempurna, ya, yang sudah bagus, sudah ada binatangnya udah hampir seperti sekarang. Misalnya ada hiu, ya, menyusui, terus ada misalnya ada beruang, ya, sudah mulai ada, ya. Sedangkan binatang reptil lambat laun mulai lenyap, ya. Selain binatang menyusui, primata sejenis kera juga sudah ada. Primata kera kan menyusui juga, ya. Jadi itu tanda-tanda itu zaman ketiga, ya, zaman tersier itu sudah ada kera. Dan kera manusia juga sudah tampak, ya, sudah mulai ada di akhir zaman ini, yaitu zaman tersier atau zaman ketiga. Nah, di zaman tersier atau ketiga ini ciri-cirinya itu kan berlangsung 60 juta tahun yang lalu, terus binatang menyusui berkembang pesat, ada bangsa reptil atau raksasa semakin lenyap, dan kera sudah mulai banyak. Nah, saya sarankan untuk memiliki buku catatan, ya. Jadi kalian ketika kalian mendengarkan saya, kalian stop, kalian catat. Kalau misalnya sudah dicatat, kalian jalankan lagi videonya, seperti itu, ya. Nah, di zaman Neozoikum itu kan ada zaman tersier dan kuarter. Nah, ciri-ciri zaman tersier saya sebutkan lagi, ada zaman tersier atau zaman ketiga ini ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, berlangsung 60 juta tahun yang lalu. Yang kedua, binatang menyusui berkembang pesat, ya, sudah ada binatang menyusui. Yang ketiga, bangsa reptil raksasa semakin lenyap, ya, dicatat. Dan yang keempat, kera sudah mulai banyak. Oke. Nah, pada zaman kuarter atau zaman berikutnya, zaman keempat, nah, zaman ini dianggap penting oleh kita, ya, karena merupakan awal kehidupan manusia. Jadi pada zaman kuarter terbagi, jadi zaman kuarter ini ada 2 zaman, ya. Jadi zaman kuarter ini terbagi atas 2 zaman. Zaman apakah itu? Pada zaman kuarter ini ada zaman Divilium atau zaman Pleistosen, ya, dan zaman Alluvium atau Holosen. Jadi ada 2 zaman, zaman Divilium dan zaman Alluvium, ya. Nah, dan zaman Holosen, ya, atau Alluvium. Oke. Nah, sebelum kita berbicara tentang Holosen, kita bicara tentang Pleistosen atau zaman Divilium. Nah, di situ ada ditemukannya fosil, ya. Fosil. Oke. Nah, zaman Pleistosen ini berlangsung sekitar 600 juta tahun yang lalu, ya. Keadaan alam masih labil, masih liar, ya, masih sangat rawan, ya. Karena silih bergantinya 2 zaman. Jadi pada zaman Divilium ini disebut juga zaman es. Mengapa? Karena pada saat itu kutub utara, ya, dan kutub selatan. Kutub utara itu banyak diliputi oleh es, ya. Disebut zaman glasial. Jadi pada zaman Divilium itu ada terjadi 2 zaman juga, yaitu glasial dan interglasial.
Jadi zaman glasial ini pada zaman Pleistosen itu sempat terjadi sampai 4 kali zaman es, bayangkan ya. Pada zaman Divilium ya. Divilium ini zaman glasial itu sampai 4 kali terjadi. Karena mengapa zaman, berarti beratus-ratus tahun ya. Zaman es, kemudian es mencair, ada terjadi banjir, luapan air. Nah, di situ disebut zaman interglasial. Jadi, zaman glasial dan interglasial ini terjadi pada zaman Divilium. Glasial adalah zaman es, dan setelah zaman es itu terjadi zaman interglasial. Yaitu zaman interglasial adalah zaman di antara zaman glasial. Ketika ada es mencair, itu zaman interglasial. Kemudian membeku lagi, gitu ya. Jadi zaman Divilium itu suhu udara tidak menentu ya, tidak menetap. Pada waktu itu suhu udara menurun dan gletser yang hanya terdapat di daerah kutub telah meluas, semakin luas, sehingga daerah-daerah yang berdekatan dengan kutub utara ditutupi oleh daratan es yang sangat luas, meliputi sebagian besar Eropa Utara ya, Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Begitu anak-anak. Jadi zaman glasial adalah zaman meluasnya lapisan es di kutub utara, sehingga Eropa dan Amerika bagian utara tertutup es ya. Zaman interglasial adalah zaman di antara dua zaman es, seperti itu. Temperatur naik, sehingga ketika zaman interglasial itu temperatur naik sehingga lapisan es mencair. Akibatnya permukaan air laut naik dan terjadi banjir besar di berbagai tempat. Terbayang oleh kita bahwa semua kehidupan pasti terganggu ya. Ada yang bertahan, ada yang tidak. Ada yang mati atau punah, ada yang masih bertahan. Seperti itu. Terbayang sama kita ya. Jadi hanya hewan yang kuat ya, hewan yang bisa bertahan di dingin, di cuaca dingin yang bisa hidup. Nah, pada saat itu 4 kali zaman es itu akan saya sebutkan ya. Jadi pada masa Divilium terjadi 4 zaman es, yaitu Gunz, Mindel, Ries, dan Wurm. Masa di antara zaman es itu namanya interglasial, seperti itu. Nah, di kala Pleistosen ini hanya hewan berbulu tebal yang dapat bertahan hidup. Dan Homo wajakensis merupakan nenek moyang bangsa Australoid pada kala Pleistosen tengah dan Pleistosen atas ke selatan. Jadi mereka pergi ke selatan. Sebagian besar dari mereka sampai ke benua Australia dan menurunkan penduduk asli Australia aborigin di sana, sehingga mereka bertahan hidup. Jadi kalau yang mau bertahan hidup ya harus pindah. Mereka harus hijrah, mereka harus pindah ke tempat yang lebih hangat, yang lebih stabil cuacanya. Seperti itu petanya ya. Kalian bisa lihat bahwa mereka yang bisa bertahan hidup adalah mereka yang berpikir bahwa mereka harus pindah. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke zaman Holosen. Masa berikutnya itu di awal kala Holosen, sebagian besar es di kutub utara itu sudah lenyap. Jadi ketika zaman Holosen, sebagian besar es di kutub utara sudah mencair sehingga permukaan air laut naik. Kemudian manusia purba lenyap dan muncullah manusia cerdas ya. Jadi manusia purba itu yang mereka tidak dapat berpikir bahwa mereka harus pindah, mereka harus bertahan hidup, bagaimana caranya supaya mereka bisa hidup, itu punah ya. Muncul manusia-manusia cerdas atau Homo sapiens seperti manusia sekarang. Nah, saya akan sedikit bercerita ya tentang ciri-ciri. Nah, di masa Holosen ya, di masa Holosen ini masa Holosen ini ditandai dengan munculnya atau meningkatnya kemajuan kehidupan manusia seirama dengan perkembangan fisik dan juga akal budinya. Cara kehidupan pada masa Holosen ini antara lain sudah mulai hidup menetap di gua ya. Jadi mereka berpikir mereka harus bertahan hidup supaya tidak kena panas, tidak kena hujan, mereka hidup di gua. Kemudian mereka berusaha untuk menjinakkan hewan ternak. Jadi mereka sudah memiliki
pemikiran untuk memiliki hewan ternak, memiliki sapi, memiliki kuda misalnya seperti itu, atau ayam dan lain-lainnya untuk bisa mereka makan. Jadi mereka menjinakkan hewan buruan, ya. Mereka tidak hanya sekedar berburu dan mengambil dagingnya, tapi mereka juga mengembangkan peternakan. Berarti mereka sudah mulai berpikir, sudah mulai cerdas. Kemudian mereka juga sudah mulai berusaha untuk bercocok tanam. Mengapa kita tahu mereka bercocok tanam? Karena nanti kita akan belajar tentang hasil-hasil kebudayaan mereka. Ketika mereka membuat peralatan bercocok tanam itu, kita akan melihat mereka itu menjadi manusia yang cerdas, ya. Kemudian kita melihat bahwa mereka sudah membuat, udah menghasilkan bahan makanan sendiri, ya. Nah, itulah mengapa ada tahapan zaman, ya. Dan zaman Holosen itu adalah mungkin zaman terakhir, sehingga mereka semakin pintar dan mereka memiliki pemikiran-pemikiran untuk bisa bertahan hidup. Nah, saya akan menyebutkan ciri zaman kuarter, ya, zaman kuarter atau zaman keempat. Ciri-ciri zaman kuarter adalah: 1. Sudah mulai ada manusia. 2. Dimulai 600.000 tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, zaman ini dibedakan menjadi 2, yaitu zaman Diluvium atau Pleistosen atau zaman es, dan zaman Aluvium atau Holosen, ya. Di zaman Holosen ini orang sudah mulai berpikir, kemudian alam juga sudah makin ramah, ya. Nah, saya akan juga memberitahukan atau menjelaskan tentang zaman Diluvium, yaitu zaman di mana es yang ada itu di kutub utara meluas karena suhu udara turun. Terjadilah zaman glasial dan mulai mencair karena suhu naik pada zaman interglasial. Pada zaman ini dibedakan menjadi 3 lapisan. Ada 3 lapisan pada zaman glasial atau pada zaman Diluvium. 1. Lapisan atas atau lapisan ngandong. 2. Lapisan tengah atau lapisan trinil. 3. Lapisan bawah atau lapisan jetis. Jadi pada zaman Diluvium itu ada 3 lapisan. Anak-anak, para ahli arkeolog, ya, para arkeolog itu menemukan fosil itu, dilihat mereka pada lapisan keberapa, sehingga mereka ketahui bahwa dia hidup pada zaman apa itu dari lapisan ditemukannya benda atau fosil tersebut, ya. Makanya para ahli juga membedakan lapisan, ya. Tadi 3, ya, 3 lapisan pada zaman Diluvium, ya, yaitu lapisan atas atau ngandong, lapisan tengah atau trinil, lapisan bawah atau jetis, ya. Itu adalah 3 lapisan yang diyakini terjadi pada masa Diluvium. Pada zaman Holosen, yaitu zaman yang keadaannya sudah stabil seperti sekarang ini, dan masa es sudah mencair, yaitu pada masa Holosen. Nah, demikian mungkin yang saya dapat sampaikan. Kalian bisa mencari juga sumber lain, ya. Kalian bisa googling atau mencari di buku, ya. Kalian silakan bebas mencari buku dimanapun. Nah, mungkin demikian penjelasan saya. Semoga kalian mengerti atau paham. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong kerjakan tugasnya dengan baik. Tolong kalian buat catatan juga untuk kalian sendiri, untuk kalian baca kembali. Apabila ada yang tidak paham, mungkin kalian bisa tanyakan pada saya, atau kalian menonton kembali video ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Alangkah lebih baiknya kalau kalian juga subscribe dan like. Apabila kalian ingin men-share video ini juga mungkin untuk teman-teman kalian di tempat lain juga akan saya sangat senang sekali dan sangat mengharapkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.